Dewangga, ia adalah seorang pebisnis muda, sukses, masa depan cemerlang. Ia tinggal di Jakarta bersama istrinya, Astrid, yang tumbuh di lingkungan keluarga kaya. Namun jauh sebelum semua kemewahan itu, Dewangga hanyalah anak kampung. Ia dibesarkan oleh seorang ibu bernama Maina, yang hidup sederhana di sebuah desa kecil. Ayah Dewangga telah lama meninggal. Sejak itu, Maina menjalani hidup sendirian mengurus kebun kecil, memelihara kambing, dan melakukan apa saja demi anaknya. Saat Dewangga kuliah, Maina mengerahkan seluruh tenaganya. Ia menjahit hingga larut malam, menjual hasil kebun, bahkan sering menahan lapar. Semua demi satu harapan, agar anaknya kelak hidup lebih baik. Dan harapan itu terwujud. Dewangga bekerja di sebuah perusahaan besar milik ayah Astrid. Awalnya hanya karyawan biasa, namun Astrid melihat ketekunan Dewangga dan merekomendasikannya kepada sang ayah. Karier Dewangga melesat, jabatan naik, penghasilan berubah, hidup pun berbalik arah. Tak lama kemudian, mereka menikah. Pada tahun-tahun awal, Dewangga masih rajin menelepon ibunya, pulang kampung sesekali. Namun setelah menikah, semuanya mulai berubah perlahan, nyaris tak terasa. Telepon yang dulu sering, kini jarang. Kunjungan yang dulu rutin, kini singkat. Lebaran yang dulu dinanti, kini hanya lewat pesan singkat. 2 lebaran terakhir, Dewangga bahkan tak pulang sama sekali. Meski begitu, uang bulanan selalu dikirim tepat waktu. Di desa, Maina tetap menjalani hari-harinya sendiri. Setiap sore, ia duduk di beranda rumah, menatap hamparan sawah yang tenang. Kadang, ia bercerita pada sahabatnya, Mak Som, perempuan seusianya yang bernasib hampir sama. Dewangga sekarang jarang nelpon, ucap Maina pelan. Mak Som mencoba menghibur, anak kota sibuk. Nah, Maina tersenyum kecil. Meski hatinya perih, ia sering teringat masa lalu betapa Dewangga dulu begitu perhatian. Setiap lelah, setiap sedih, anak itulah yang jadi penguat hidupnya. Menjelang bulan Ramadan, kesedihan Maina terasa lebih berat. Ia duduk termenung menghadap sawah, bertanya dalam hati, akankah anakku pulang lebaran ini? Atas saran Mak Som, Maina memberanikan diri menelepon. Nak, kalau bisa, pulanglah. Ibu kangen, katanya lirih. Dewangga terdiam. Belum tahu, Mak. Akhir-akhir ini sibuk. Padahal di benaknya terlintas percakapan Astrid semalam tentang rencana liburan ke Singapura. Dewangga bukan tak ingat ibunya. Ia hanya terjebak di antara 2 dunia. Astrid tak pernah bener-bener menyukai kampung. Panas, nyamuk, bau kandang semua terasa asing baginya. Setiap libur kerja, Astrid selalu memilih bepergian ke luar negeri. Seminggu sebelum lebaran, pertengkaran kecil pun terjadi. Aku mau pulang kampung dulu, kata Dewangga. Astrid menghela napas panjang. Aku nggak betah di sana. Setelah perdebatan panjang, Astrid akhirnya setuju dengan syarat hanya sehari. Mereka pun pulang. Sesampainya di depan rumah Maina, suasana sepi. Dewangga berjalan ke belakang dan melihat ibunya sedang memberi makan kambing. Maina terkejut. Ember di tangannya hampir jatuh. Wajahnya langsung berubah haru saat Dewangga memeluknya erat. Astrid menyusul di belakang. Ia memberi salam sekadarnya, lalu tanpa sadar menutup hidungnya melihat kandang dan kambing. Maina melihat itu, tapi memilih diam. Ia hanya tersenyum kecil. Di dalam rumah, Astrid berdiri di dekat jendela sambil berkipas-kipas. Panas sekali, keluhnya. Saat berbuka tiba, Maina menyajikan masakan kampung. Gulai ikan mas, sambal ikan teri, ikan asin bakar, dan sayur pucuk ubi, semua makanan kesukaan Dewangga. Sejak kecil, Astrid memandangnya ragu. Perutnya terasa mual. Ia hanya mengambil roti dan teh panas. Makanlah nak, bujuk Maina. Nanti masuk angin. Astrid menjawab, aku bisa sakit perut kalau makan begitu. Dewangga
spontan tersulut emosi. Ia menarik Astrid keluar rumah. Di dalam, Mak Ina duduk diam. Air matanya menetes perlahan. Malamnya, Mak Ina mengajak tarawih bersama. "Kami capek, Mak," jawab Astrid. Setelah Mak Ina berangkat, pertengkaran kembali terjadi. Astrid ingin segera pulang ke Jakarta. Dewangga terdiam lama, menimbang perasaan ibunya dan istrinya. Dan malam itu juga, mereka pergi. Mak Ina yang pulang dari tarawih tertegun melihat rumah kosong. Mobil anaknya sudah tak ada. Ia duduk lama di ruang tamu, memeluk sajadah, menahan sesak di dada. Setahun berlalu, Dewangga kembali tak pulang. Uang bulanan tetap dikirim, tapi kabar nyaris tak ada. Setiap menjelang puasa, hati Mak Ina semakin sepi, melihat tetangga berkumpul bersama anak dan cucu. Ia menelepon lagi. Kalau Dewangga tak bisa datang, biar ibu yang ke sana, katanya. Mak Ina memasak sejak pagi dengan penuh semangat. Rendang, ketupat, gulai semua disiapkan untuk anaknya. Ia menunggu dari pagi hingga malam. Namun, Dewangga tak kunjung datang. Hampir pukul 10 malam, Mak Ina berangkat ke Jakarta, di antara anak Mak Som. Namun rumah Dewangga sepi. Pembantu berkata, mereka baru saja pergi ke bandara untuk liburan ke luar negeri. Ketupat di tangan Mak Ina jatuh, berserakan. Hatinya hancur. Malam itu, Dewangga sebenarnya berniat pulang kampung. Namun Astrid marah karena liburan sudah di-booking. Di tengah jalan, mereka kembali ke rumah karena barang tertinggal. Dewangga melihat tumpahan gulai dan ketupat. Mendengar cerita pembantu, dadanya sesak. Ia memacu mobil menuju kampung, meninggalkan rencana liburan. Menjelang subuh, kecelakaan terjadi. Mobil Mak Ina bertabrakan dengan truk sayur. Dewangga tiba dan melihat ibunya terbaring lemah. "Mak, ampuni aku." Mak Ina membuka mata. Ia tersenyum, menggenggam tangan anaknya, menyerahkan beberapa ikat ketupat. "Nah, ini ketupat terakhir yang Mak buatkan." Mak Ina menghembuskan napas terakhirnya. Seorang anak bisa sibuk mengejar dunia, namun orang tua hanya menunggu satu hal, kehadiran. Jangan pernah merasa cukup hanya dengan mengirim uang, karena kasih sayang tak bisa diganti dengan apapun. Saat orang tua masih ada, pulanglah, karena penyesalan selalu datang ketika kesempatan sudah benar-benar hilang. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya.